Jangan salahkan aku selingkuh. Kini akan kita dengarkan bersama-sama bab 10 buah karya Renita April. Mari Audiotune lovers, let's listen to it together. Enjoy listening. Rayhan mencium bibir Anna dengan rakus. Anna memukul-mukul dada Ray agar melepaskan dirinya. Ray semakin mengeratkan pelukannya di pinggang Anna. Lepaskan. Anna tidak dapat bicara. Anna menggigit bibir Ray dengan kuat. Ray melepas pagutannya. Dia mengusap bibirnya yang sedikit terluka. Anna menarik nafas panjang. Dia hampir saja kehabisan nafas. Kamu itu ingin aku mati ya? Hardik Anna. Ray terkekeh. Bibirmu sangat nikmat. Aku tidak dapat melepaskannya. Anna turun dari pangkuan Ray dan duduk di sampingnya. Dia benar-benar kesal akan sikap Ray yang seenaknya. Meski di dalam hatinya dia juga menikmati ciuman itu. Bahkan Anna menginginkan lebih dari itu. Dimas tidak pernah lagi menyentuhnya. Naluri kewanitaannya memberi respon untuk berbuat hal yang lebih jauh. Hanya saja Anna menjaga image di depan Rayhan. Mereka berdua baru jadian meski dengan paksaan. Siapa yang tidak tergila-gila pada Ray, pria nan tampan dan penuh karisma? Beruntung sekali Anna yang dijadikan pacar oleh seorang Rayhan. Ray merebahkan diri di pangkuan Anna. Dia meletakkan tangan Anna di kepalanya. Elus kepalaku. Anna menuruti permintaan Rayhan. Dia mengelus-elus kepala Rayhan. Tampak Rayhan memejamkan matanya. Ray menikmati setiap elusan tangan Anna. Anna teringat saat dia bersama Dimas. Dulu Dimas juga seperti Rayhan. Namun sudah berbulan-bulan tiada lagi kemesraan di antara mereka. Dimas tidak punya waktu untuknya. Dimas berkata untuk tetap adil, namun keadaan yang Dimas berikan hanyalah omongan saja. Anna mengusap air mata yang jatuh dari pelupuk matanya. Ray mengernyit saat air mata Anna jatuh di keningnya. Dia membuka matanya dan melihat Anna yang tampak bersedih. Ray mengusap pipi Anna dengan jari jempolnya. Jangan menangis, aku di sini, ucap Ray. Anna gelagapan. Aku tidak menangis. Anna mengalihkan pandangan wajahnya dari Ray. Dia tidak mau Ray melihatnya bersedih. Ray bangkit dari rebahannya. Dia meraih wajah Anna. Air apa ini di pipimu? Tanya Ray. Anna kesal. Rayhan, jangan menggoda diriku. Anna menutup wajahnya malu. Rayhan malah tertawa geli. Anna berbohong tidak bersedih, padahal dia menangis meratapi nasibnya. Rayhan memeluk Anna. Sudah, jangan bersedih lagi. Mulai sekarang aku adalah lelakimu. Anna melongo. Hah? Lelakiku? Ray mengecup kening Anna. Iya, aku kekasihmu sekarang. Anna memundurkan wajahnya menatap Rayhan. Aku tahu, tapi hanya seminggu saja. Anna melirik jam di dinding. Sebentar lagi suaminya akan pulang ke rumah. Anna belum juga memasak untuk makan malam. Ray, pulang sana. Sebentar lagi Dimas akan pulang. Aku juga harus memasak untuk makan malam, tutur Anna. Ray melirik jam di pergelangan tangannya. Dia kesal mengapa waktu cepat sekali berlalu. Waktu sudah menunjukkan jam pulang kantor, artinya Dimas akan pulang ke rumah Anna. Aku masih ingin bersamamu, kata Ray memelas. Nanti malam kita juga bertemu, kata Anna. Hampir saja Ray melupakan malam pertemuan itu. Malam ini dia akan mengajak Anna untuk bertemu seseorang. Ray memakai kembali jas mahalnya. Nanti malam aku akan menjemputmu, kata Ray mengingatkan. Iya, aku tidak lupa kok.
ucap Ana. Ray melangkah keluar menuju pintu rumah. Sebelum pergi ia memberi kecupan di pipi Ana. Ray langsung berlari menuju mobilnya sebelum Ana marah lagi. Ray melambaikan tangannya kemudian berlalu dari rumah Ana. Ana masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Dia meraih ponselnya dan mulai mencari tahu tentang Rayhan. Ana ingat saat di butik Ray, bilang dia orang yang sering muncul di media. Ana mengetik nama Ray di mesin pencarian. Ada banyak nama Ray yang tampil. Ana tidak mengetahui nama panjang Rayhan. Ana lalu membuka foto-foto. Dia membuka foto Ray dan tampaklah sebuah informasi mengenai kekasihnya itu. Ana membulat mengetahui siapa Ray sebenarnya, namun dia kecewa saat mengetahui Ray seorang playboy. Semua pria sama saja suka bermain wanita, kesal Ana. Ana menuju dapur dan mulai memasak untuk makan malam. Beberapa menit kemudian Dimas datang dari kantor. Ana menyambut suaminya itu dengan senyuman. "Mas, aku siapkan air hangat untukmu," kata Ana. Dimas mengangguk. "Makasih sayang." Ana menyiapkan air mandi untuk Dimas. Tiba-tiba Ana teringat akan ciuman dari Ray. Ana menginginkan sentuhan itu lagi. Dimas masuk ke dalam kamar. Ana membuka jas kantor Dimas. Dia juga membuka dasi dan kemeja Dimas. Ana mengecup bibir Dimas. Dia menginginkan Dimas menyentuhnya. "Mas, aku menginginkannya," lirih Ana. Dimas tersenyum dan mengecup pipi Ana. "Lain kali saja ya, aku capek sekali hari ini." Dimas berlalu menuju kamar mandi. Ana menghela nafas. Dia memperhatikan wajah dan penampilan dirinya di kaca. Dia sudah cantik begitu, namun Dimas tidak meliriknya. Ana keluar dari kamar dan menunggu Dimas di ruang makan. Dimas sudah selesai membersihkan diri dan turun menuju ruang makan. Dimas menarik kursi dan duduk. Ana segera mengambilkan makanan untuk suaminya. Dimas heran melihat Ana yang tidak makan bersama dengannya. "Kamu tidak makan?" tanya Dimas. Ana menggeleng. "Kamu makan saja, aku belum lapar." Dimas makan dengan lahap masakan yang dibuat istrinya. Ana beranjak dari kursinya, meninggalkan Dimas yang tengah makan. Dimas secepatnya menghabiskan makanan yang dibuat Ana. Dimas juga membawa makanan masakan Ana untuk Lisa. Selama hamil, Lisa sangat menyukai masakan Ana. Dimas selesai dengan makan malamnya. Dimas menyusul Ana ke ruang TV. "An, aku pulang dulu," kata Dimas. "Mas, bisakah kamu bermalam di sini semalam saja?" lirih Ana. Dimas menghentikan langkah kakinya. "Aku tidak bisa. Lisa selalu ingin di dekatku." Ana beranjak dari duduknya. "Kamu anggap apa aku ini, Mas? Aku juga istrimu." Dimas mengusap wajahnya. Dia juga menginginkan bersama Ana. Tapi Lisa ingin selalu di dekatnya. Dia harus memprioritaskan Lisa yang mengandung itu. "An, mengertilah posisiku. Aku juga ingin bermalam denganmu. Aku harus ingat aku mempunyai istri yang lebih membutuhkan diriku," tutur Dimas. Ana mengepal geram. Dimas sudah keterlaluan kali ini. Dimas sama sekali tidak menganggapnya sebagai istri. Dimas hanya membuatnya seperti koki yang memasak untuknya dan Lisa. Ana menunjuk wajah Dimas. "Pulanglah, tapi jangan salahkan aku selingkuh, karena sikapmu benar-benar membuatku muak." Dimas kaget mendengarnya. "Kamu tidak akan pernah melakukan itu. Aku mencintaimu, jangan khianati cinta dan pernikahan kita." Dimas keluar dari rumah Ana. Dia masuk ke dalam mobil dan segera berlalu dari sana. Ana menggigit bibirnya agar tidak menangis. "Dimas, ini yang kamu inginkan. Aku akan melakukannya. Kali ini aku tidak akan segan lagi. Aku akan bermain sepuasnya," gumam Ana geram.
Ana menaiki anak tangga menuju kamar. Saatnya dia berdandan untuk menemui kekasih gelapnya, Rayhan. That's it. I finished reading chapter 10 and I will be back to read the next chapter. Dukung author dengan vote like dan juga komennya ya. Ditunggu oleh Renita April. Don't go away, Audiotune lovers. I will be back to be continued. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.